yaitu gaya yang melawan, ya, di kontrasnya seperti itu. Nah, rumus dari gaya friksional itu adalah ini ya, gaya friksional F koefisien friksional kali kecepatan pengendapan partikel. F-nya atau koefisien tadi, koefisien friksional ini, dia nilainya tergantung pada ukuran dan bentuk partikel. Ya. Gayanya, koefisiennya itu tergantung pada ukuran dan bentuk partikel. Nah, gaya friksional itu akan meningkat sebanding dengan peningkatan kecepatan partikel hingga nanti sampai pada suatu kecepatan tertentu yang konstan, ya, sehingga pada posisi ini, pada titik ini tercapai kesetimbangan antara dua gaya, yaitu gaya sentrifugal dan gaya friksional, ya, seperti itu. Nah, yang M0 kali 1 minus P rho kali omega kuadrat R ini kan yang tadi gaya sentrifugal. Sementara yang F kali V-nya adalah gaya friksional. Jadi pada satu titik itu terjadi kesetimbangan antara kedua gaya ini. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi ya, ada keseimbangan. Tadi ya, terjadi titik keseimbangan antara gaya friksional dan gaya gaya sentrifugal, ya. Sehingga kemudian dari dua persamaan ini tadi, persamaan gaya sentrifugal dan gaya friksional, ketika pada titik keseimbangan maka dicapailah persamaan 6 ini, ya. Dicapailah persamaan 6 ini. Nah, sehingga dari persamaan 6 ini bisa dihitung P. P itu laju sedimentasi yang di F kali V ini, ya. P ini kan tadinya awalnya dari rumus yang persamaan 5, yang gaya friksional sama dengan F kali V. F-nya koefisien friksional, V-nya kecepatan pengendapan partikel. Nah, kemudian ketika keseimbangan itu ada di persamaan 6, dan kemudian dari persamaan 6 ini kita bisa menghitung laju pengendapan atau laju sedimentasi atau sedimentation velocity, V-nya, ya. Bukan V yang di atasnya ada strip, ya, tapi yang V. Ya. Jadi V sama dengan tadi ya, M0 tadi dari rumus yang gaya sentrifugasi, gaya sentrifugal, M0 kali 1 dikurangi V-nya volume tadi ya, kali densitas, kali omega, kecepatan sudut, kali R, ya, per F. F itu koefisien friksional, ya, koefisien friksional. Nah, jadi V ini kemudian bisa
hitung dengan persamaan 7 yang merupakan bentuk lain dari persamaan ke-6 yang diturunkan dari persamaan nomor 6. Nah, dengan persamaan 7 kita bisa menghitung nilai V, ya, kita bisa menghitung nilai V. Nah, tetapi untuk mengekspresikan kecepatan sedimentasi, ya, parameter densitas, kemudian V dan F ini sulit diukur, sehingga parameter baru yang disebut dengan koefisien sedimentasi S kecil, ya, maksudnya kita menggunakan, kemudian yang digunakan adalah parameter koefisien sedimentasi yang baru, yaitu S kecil, ya, bukan F tadi, ya, S kecil, di mana S kecil ini dia adalah rasio dari kecepatan sedimentasi, ya, jadi rasio dari V, ya, dengan ini, ya, omega kuadrat R. Omega kuadrat R ini kan tadi medan sentrifugal atau gaya sentrifugal, ya. Nah, V-nya itu adalah, jadi ini, ya, S adalah perbandingan dari V per omega kuadrat R, ya. Kemudian dilanjutkan, ya, kita lihat dari, jadi persamaan 7 itu disusun ulang menjadi persamaan 8, ya, sehingga diperoleh persamaan 8, S sama dengan V per omega kuadrat R sama dengan M0 kali 1 kurangi volume kali rho densitas per F, ya. Nah, nilai S ini, koefisien sedimentasi yang baru ini, yang dia kemudian merupakan karakteristik fisik yang digunakan untuk mengklasifikasikan makromolekul biologi dan organel sel, ya. Nah, jangkauan koefisien sedimentasi ini 1 kali 10 pangkat minus 13 sampai 10.000 kali 10 pangkat minus 13 detik. Nah, jadi untuk sederhananya kemudian S ini digunakan satuannya adalah Svedberg, ya, Svedberg atau S besar. Jadi 1 Svedberg itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 13 detik, ya, kecepatannya. Nah, contohnya kalau hemoglobin manusia, S-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 13 atau 4,5 S besar, S yang Svedberg ini. Nah, selanjutnya slide yang ke-17 ini menunjukkan nilai S, ya, nilai kecepatan sedimentasi tadi, ya, nilai koefisien sedimentasi dari berbagai macam partikel-partikel hayati, ya, yang ada di dalam sel-sel makhluk hidup, ya. Mulai dari yang paling kecil nilai S-nya yaitu sitokrom, ya, sampai kemudian yang paling besar ya, lisosom, seperti itu, ya. Di sini, ya, kalian bisa lihat, ya, jadi makromolekul hayati atau partikel-partikel hayati, karakteristik fisiknya itu dikarakterkan dengan nilai S ini, koefisien sedimentasi. Misalnya di sini digambarkan apa, ya? Digambarkan di sini lisosom, gitu, ya. Di sini lisosom ini koefisien sedimentasinya 10.000, ya. Jadi lisosom itu kalau kita mau mengambil lisosom, mengendapkan lisosom, maka kemudian suatu bahan organik itu dia harus disentrifugasi, ya, dengan kecepatan yang menyebabkan koefisien sedimentasinya itu sebesar 10.000 S, ya, sehingga kemudian lisosom itu bisa mengendap. Jadi
Jadi nilai S ini adalah karakteristik fisik ya, di sini ya, karakteristik fisik untuk mengklasifikasikan makromolekul biologi ataupun organel-organel sel. Nah, itu tadi adalah teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke instrumennya, ya, masuk ke instrumen untuk sentrifugasi, berarti sentrifusnya. Nanti sih akan kita bahas di pertemuan berikutnya, tapi ini secara garis besar dulu. Sentrifus itu satu dengan yang lainnya itu dibedakan berdasarkan kecepatan maksimalnya. Jadi tadi ya contohnya ya, kalau sentrifus kecepatan rendah maksimal dia bisa 5.000 rpm. Kemudian ada sentrifus yang kecepatan lebih tinggi, misalnya sampai 10.000 rpm. Kemudian sentrifus kecepatan yang sangat tinggi bisa sampai ratusan ribu rpm. Nah, itu jadi sentrifus satu dengan lainnya dibedakan berdasarkan kecepatan maksimalnya tadi, ya. Kecepatan maksimal berapa yang bisa digunakan. Kemudian adanya vakum, ya, adanya vakum. Jadi kalau sentrifus yang kecepatan rendah biasanya ruang rotornya itu tidak ada vakumnya. Tapi kalau sentrifus yang kecepatan tinggi pada ruang rotornya itu ada vakumnya. Karena kan kalau untuk yang sentrifus kecepatan tinggi putarannya lebih tinggi lagi ya, jadi perlu dikondisikan ruangnya itu dalam kondisi vakum. Kemudian dibedakan juga berdasarkan apakah ada pengontrol suhu atau pendingin. Jadi kalau sentrifus kecepatan rendah biasanya dia tidak ada pengontrol suhunya, jadi dioperasikan pada suhu ruang saja. Tapi kalau sentrifus kecepatan tinggi, bahkan kecepatan ultra high gitu ya, sangat tinggi, dia biasanya ada kontrol suhu. Ya. Jadi kita mau mensentrifus bahan ini pada suhu berapa, itu bisa kita atur. Contohnya kalau misalnya kita mau mensentrifus enzim, karena enzim ini dia harus kita pertahankan agar tidak mengalami kerusakan ketika disentrifus, ya. Maka dia harus kita sentrifus dalam keadaan dingin. Gitu. Jadi biasanya untuk mengisolasi enzim dengan sentrifugasi itu disetel pada suhu antara 0 sampai 4 derajat, ya. Pada suhu 0 sampai 4 derajat untuk mencegah agar enzim ini tidak mengalami denaturasi. Karena kalau pada suhu yang tinggi bisa mengalami denaturasi, proteinnya rusak, ya, enzimnya rusak. Kemudian berikutnya kapasitas sampel. Jadi ada sentrifus yang kemudian lubang-lubang pada rotornya yang diisi tabung sentrifus itu ada yang kapasitasnya kecil ya, mungkin satu lubang rotor itu kalau untuk yang sentrifus DNA contohnya saja itu mungkin hanya sekitar 1 mili gitu ya. Ada kemudian yang kapasitasnya itu bisa 50 mili. Ada yang kemudian kapasitasnya itu satu tabung reaksi itu bisa sampai sekitar 100 sampai 200 mili. Jadi kapasitas sampelnya bisa beda-beda. Nah, ini slide yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini, ya. Secara garis besar ini ya tipe-tipe sentrifus itu ada yang kecepatan rendah, low speed, ya, atau disebut dengan bench top. Ya. Kemudian kecepatan tinggi, high speed, ya, antara 1000 sampai 25.000 rpm. Kemudian ultra sentrifus 20.000 sampai 80.000. Bahkan kemudian perkembangan terkini ada yang sudah sampai lebih dari 80.000. Tapi kurang lebihnya kategorinya adalah low speed, high speed, dan ultra sentrifus. Ya. Sementara jangkauan kecepatannya RPM tadi ya, low speed 1 sampai 6.000, high speed 1.000 sampai 25.000, ultra speed itu 20.000 sampai 80.000. Kemudian RCF maksimum G-nya itu kalau low speed itu 6.000 G, high speed 50.000 G, ultra centrifuge itu 600.000 G. Nah, kemudian apakah ada pendingin atau refrigerator gitu ya? Nah, di bench top atau low speed tadi seperti yang sudah Ibu
jelaskan, biasanya seringnya sih nggak ada refrigeratornya, nggak ada alat pengatur suhu. Jadi kadang-kadang, jadi ada yang mungkin ada yang tidak. Tapi kalau yang kecepatan tinggi dan ultra sentrifug ini, ya selalu ada ya alat pendinginnya. Kemudian untuk aplikasi, ya. Jadi kalau sekedar untuk memelet sel itu pakai benchtop saja bisa, ya. Jadi untuk aplikasi kalau benchtop bisa ya, apalagi yang high speed sama yang ultrasentrifus tentu jauh lebih bisa. Terus kalau untuk melakukan pellet inti sel, ya pakai yang kecepatan rendah masih bisa, ya apalagi yang kecepatan tinggi. Nah, tapi kalau kemudian kita mau pellet organel, ya pakai centrifuge low speed ini nggak bisa. Minimal kita harus butuh centrifuge tipe high speed. Untuk ribosom justru kita butuh tipe yang ultra centrifuge. Untuk pellet makromolekul kita juga butuh yang ultra centrifuge. Nah, ini kuliah kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Berkurang.